Ya, kalau kemarin iOS Station 24C ini kita lihat kerjanya sama Presonus Studio One, ternyata dia bisa kita gunakan di software digital audio workstation lain. Misalkan kayak Ableton, Logic Pro, Nuendo, Cubase, dan Pro Tools. Ya, setidaknya ada 5 software yang secara default bisa digunakan di iOS Station 24C ini. Yang pertama tentunya Studio One, terus ada juga Logic Pro, ada juga Pro Tools, ada juga Ableton Live, dan ada juga Cubase dan Nuendo. Mereka satu company dan protokolnya mirip sebenarnya. Ada fitur yang sedikit tersembunyi sih untuk mengkonfigurasikannya. Biasanya di awal tuh dalam keadaan mati, kita harus tekan tombol next, lalu nyalakan powernya, baru nanti ada 5 tombol nyala, yaitu ada solo, mute, arm, bypass, dan touch. Kalau solo ini untuk Studio One, kalau mute ini untuk Logic Pro, arm ini untuk Ableton Live, dan bypass ini untuk Cubase dan Nuendo, dan juga touch ini untuk Pro Tools. Nah, sekarang saya menggunakan software Ableton Live. Jadi, caranya adalah dalam keadaan mati, jangan dulu dinyalakan, tekan dulu tombol next, tahan sambil kita nyalakan, baru setelah menyala akan ada 5 tombol ini blinking, ada solo, mute, arm, dan bypass, dan touch. Kita pilih arm untuk Ableton Live. Dan sudah, kita bisa pakai dengan Ableton Live. Tapi jangan lupa juga konfigurasikan software Ableton Live-nya. Kalau saya di Mac itu ada di preferensinya, ada di ini live-nya, lalu ini, atau kalau Windows kalau nggak salah ada di option, tinggal cari preference, atau control koma di Windows. Kalau di Mac tinggal command koma, lalu dia muncul, dan pilih di sini ada link MIDI. Di bawah MIDI control surface ini, kebetulan saya pakai cukup banyak controller juga ya. Oke, di bawah sini saya pilih MIDI control, dari inputnya dari iOS Station 24C dan output dari iOS Station 24C juga. Lalu jangan lupa di bawahnya ini ada di MIDI ports, jangan lupa ada track sync dan remote, semuanya on di MIDI control input iOS Station 24C. Dan juga di output juga sama, on. Maka kita bisa pakai ini sebagai controller di Ableton Live. Saya mau pindah track. Oh ya. Fadernya jalan-jalan. Nah, sesuai dengan namanya, yang solo ini untuk kita, kalau misalkan kita mau solo instrumen. Mute juga begitu, mute yang mana. Dan record arm juga begitu. Kita pilih tracknya, baru kita record arm, baru kita bisa merekam di situ. Sampai kita lagi-lagi kalau misalkan cari mouse, kadang-kadang ya yang kelihatan aja sih kayak konsol. Dan di bawah sini, ini berbeda dengan namanya, tapi akan terbiasa sih sebenarnya. Read ini untuk berpindah antara arrangement view dan session view. Saya pindah. Lalu write ini kalau misalnya kita ada klip yang sedang di select, kita bisa munculkan editornya di bawah. Dan touch ini untuk memunculkan browser. Lalu bypass ini untuk memunculkan dan menghide efek yang sedang kita pakai di dalam sebuah track. Kita ganti tracknya, efeknya beda. Ya. Nah, lalu dalam kondisi channel, kita bisa berpindah antara satu channel dengan channel yang lain pakai encoder ini. Atau mau pakai tombol next dan previous juga bisa. Lalu sebelahnya ada tombol scroll. Kalau misalkan kita mau jalan-jalan di project, di session view-nya, mau play di mana? Bisa sambil jalan-jalan. Dan ada juga pan. Ini kalau misalkan mau panning, si encoder ini bisa berubah menjadi panning. Kondisinya misalkan saya lihat di mixernya, kita select tracknya yang mana nih, track per channel yang mana, terus kita mau pindah panningnya mau kemana, bisa.
Dan kalau di shift nih, shift pen di si fadernya bisa jadi panning. Asik kan? Di bawahnya ada marker. Nih, kalau misalkan marker tuh kita bisa berpindah antar marker nih, next. Atau misalkan kita bisa bikin, kita scroll di sini, atau timeline lagi jalan, lagi di play, terus kita tinggal klik di mana aja. Dia akan bikin marker baru. Dan kita bisa jalan-jalan antar markernya. Saya mau bagian ini dong yang mau dirubah. Oke. Bagian tokecang dong, bagian build up dong, atau bebas. Gitu ya. Oke, klik dan section ini fungsinya untuk punch in dan punch out sih. Lalu ada master. Master ini kalau mau encodernya kita fungsikan untuk track master. Kita lihat di mixernya atau di session view. Ini level. Terus kalau misalkan kita mau balik lagi ke 0, tinggal kita klik. Gampang banget. Nah, semua tombol di sini sebenarnya sih bisa kita rubah gitu kan. Kayak misalkan tadi klik dan section. Klik nih. Klik harusnya saya pengen klik deh, bebas. Kita tinggal tekan dipakai mouse, kita arahkan tombol kliknya di Ableton, kita arahkan ke menu kliknya, kita klik kanan, di sini ada MIDI map. Terus kita klik bagian itunya, bagian yang mau kita rubah, dan jangan lupa tekan tombol klik di IO Station. Dia akan berubah menjadi klik, keluarnya lagi lewat tombol yang di sini. Mau munculinnya juga bisa tombol di sini sih semuanya. Nih, mau munculin klik dan enggak, asik kan? Ya, atau misalkan fungsi-fungsi yang lain bisa juga. Kalau misalkan saya pengen bikin ini misalkan build up. Nah, di sini kita cari track yang ada. Nah, misalkan track yang gamelan ini, di bawahnya kalau misalkan kita munculkan efek, dia pakai auto filter. Saya mau merubah parameter dari frekuensi filternya. Tinggal kita klik kanan di sini dan kita edit MIDI map. Terus yes. Setelah selesai, kita tekan lagi tombol MIDI close, maka ini bisa jadi, si fadernya bisa jadi tombol ini. Jadi kalau misalkan saya mau record nih, kalau misalkan mau record dengan parameternya, saya tinggal tekan tombol record. Ini scroll dulu di sini. Sip. Next. Kalau mau di play, balik lagi di play, dia parameter apapun bisa kita rubah di sini. Jadi sebenarnya customisasinya terserah kita sih. Tapi ya itu, motorized fader punya keuntungan sendiri sih. Jadi kalau misalkan kita mau ada, ya kita bisa tahu misalkan lagi di track mana nih gitu. Atau misalkan kita lagi ada di mana nih, kita lagi di track apa, saya nggak tahu levelnya berapa, kita bisa langsung ketahuan dengan. Oke, selanjutnya terserah lah ya, kita mau kustomisasi kayak apa, kita bisa bebas bekerja dengan IO Station 24C. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap support. Kalau ada pertanyaan atau ada tanggapan, nanti saya balas di bawah. Terima kasih juga buat yang share, buat yang subscribe. Oke, tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum.